kurang. Ya, hadis dhaif adalah hadis yang dia itu kedudukannya di bawah hadis hasan. Ya. Fahuwa dhaif, dan dia adalah hadis dhaif. Wa huwa aqsamu katsur, dan dia memiliki pembagian yang sangat banyak. Ya, kalau hadis sahih kemarin kita bahas ada sahih li ghairi, ada sahih li dzati. Kalau hasan dia ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairi. Adapun pada hadis dhaif dia ini memiliki dari pembagian yang sangat banyak. Ya, dan insyaallah kita akan kita bahas satu persatu. Muqaddim, mu'dhal, alaq, mursal, mauquf, mafhum, maqtu'. Ini semua jenis-jenis daripada haditsun dhaif. Baik. Disebutkan dengan ibarah yang lainnya, ya, huwa makhtala fihi syartun min syurutil qubul. Lebih mudah mengerti. Hadis dhaif, saya tulis dalam bahasa Indonesia. Hadis dhaif adalah hadis yang kosong darinya yang kosong darinya syarat-syarat hadis sahih. Sahih ataukah hasan. Hadis dhaif adalah hadis yang kosong darinya syarat-syarat hadis sahih ataukah hadis hasan. Lebih mudah kan? Sama saja. Wa kullu ma'an rubatil hasan qasr. Hadis dhaif adalah hadis yang dia itu di bawah kedudukan hadis hasan. Maka di sini dengan ibarah yang lain, hadis dhaif adalah hadis yang kosong darinya ya syarat-syarat hadis sahih ataukah hadisul hasan. Iya, sebelum kita lanjut, 6. Kapan sebuah hadis dikatakan sebagai hadis yang sahih? Baik. Kapan sebuah hadis dikatakan sebagai hadis yang sahih? Siapa saya tanya, Pak Ramli? Siapa? Abu Rizkina. Abu Rizkina. Pertama, ittisalus sanad. Ayakuna rawi thiqah. Thiqah itu ada dua, harus ada apa? Adlan wa dhabtan. Ayo. Syaratul manfi, apa saja? Jadi syaratul muthbitah. Baik, yang lain membantu. Yes. Wala yakuna syadzan wala mu'allalan. Ya, sebuah hadis dikatakan sebagai hadis yang sahih pertama apabila ittisalus sanad. Yang kedua apa? Ayakuna rawi adlan. Yang ketiga ayakuna rawi dhabtan. Yang keempat wala yakuna syadzan wala yakuna mu'allalan. Baik, kita merojah sebentar biar jangan terlupakan apa yang telah kita ambil sebelumnya. Baik. Apa itu al-adl? Siapa lagi saya tanya? Kapten. Apa itu al-adl? Labas. Maka nama hasinhu aghlab min musawi. Sudah selesai. Apabila keadaannya baik lebih mendominasi dari kejelekannya. Ini penafsiran dari Al-Imam San'ani dan juga sebelumnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka nama hasinhu aghlab min musawi. Apabila kondisinya baiknya lebih banyak daripada kejelekannya. Kemudian al-dhabat. Nah, siapa saya tanya, dokter? Siapa saya tanya?
Bang Adi ya. Bang Adi, apa itu dhabat? Hah? Lupa. Nah, siapa dialihkan? Dialihkan ke siapa? Hah? Nah. Apa itu dhabat? Biar nggak lupa. Hah? Hadir nggak waktu pembahasan dhabat? Apa itu dhabat? Lupa juga. Ke siapa dialihkan lagi? Ya Allah, serah. Biar cepat kita bahas. Pak Musra. Pak Musra. Dhabat dibagi jadi dua. Ayo, terus dhabatul sadr. Dem. Labas. Terus dhabatus sadr. Perhatikan, dhabatus sadr, seorang rawi mendengar hadis dari gurunya dengan hafalannya dan dia bisa menghadirkan hadis tersebut kapan saja dia suka. Paham? Ini namanya kekuatan seorang ahlul hadis dengan hafalannya. Dia mendengar hadis dari gurunya, sekarang misalkan, kapan saja ingin dia sampaikan hadis tersebut bisa dia hadirkan. Tapi kalau seandainya seseorang mendengar hadis dari gurunya dalam satu majelis, ya, seperti hadis yang kita baca tadi, sayati ala nas zamanun